Perkenalkan, nama saya Risti Nurhaliza Putri sebagai moderator dari kelompok 6 dengan materi evaluasi hasil pembelajaran berbasis TIK SD. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama Cahyanis Tiatika, NIM 248, Evi Karisma Azari, NIM 250, Safira Nurlaila, NIM 254, Aris Setiawan, NIM 257, Alivia Rizky Fadila, NIM 261, dan saya sendiri Risti Nurhaliza Putri, NIM 272. Nah, langsung saja saya akan serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan hasil materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyanis Tiatika Ramadhani, NIM 1906111000248. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Sesuai pendapat Gronlund dan Lin 1990 bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk memperoleh informasi yang tepat, dalam kegiatan evaluasi dilakukan melalui kegiatan pengukuran. Evaluasi pembelajaran merupakan evaluasi dalam bidang pembelajaran. Evaluasi pembelajaran mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian. Bila ditinjau dari tujuannya, evaluasi pembelajaran dibedakan atas evaluasi diagnostik, selektif, penempatan, formatif, dan sumatif. Bila ditinjau dari sasarannya, evaluasi pembelajaran dapat dibedakan atas evaluasi konteks, input, proses, hasil, dan outcome. Proses evaluasi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hasil, dan pelaporan. Secara garis besar, evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 3 macam luasan, yaitu evaluasi pencapaian akademik, evaluasi kecakapan atau kepandaian, evaluasi penyesuaian personal sosial. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evi Karisma Azari, NIM 250. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu fungsi evaluasi hasil pembelajaran. Wina Wijaya 2011 mengemukakan beberapa fungsi evaluasi hasil pembelajaran, yakni yang pertama, evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. Jadi, melalui evaluasi, siswa akan mendapatkan informasi tentang efektivitas pembelajaran yang dilakukannya. Dari hasil evaluasi, siswa akan dapat menentukan harus bagaimana proses pembelajaran yang perlu dilakukannya. Kemudian yang kedua, evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, siswa akan tahu bagian mana yang perlu dipelajari lagi dan bagian mana yang tidak perlu. Yang ketiga, evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum, yaitu informasi ini sangat dibutuhkan baik untuk guru maupun untuk para pengembang kurikulum, khususnya untuk perbaikan program selanjutnya. Yang keempat, informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan oleh siswa secara individual. Jadi, siswa secara individual dalam mengambil keputusan, khususnya untuk menentukan masa depan sehubungan dengan pemilihan bidang pekerjaan serta pengembangan karir. Yang kelima, evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum, khususnya untuk menentukan kejelasan tujuan khusus yang ingin dicapai. Misalnya, apakah tujuan itu perlu ditambah atau diubah?
Yang terakhir, evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah. Melalui evaluasi dapat dijadikan bahan informasi tentang efektivitas program sekolah. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Safira Nurlaila, NIM 254. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi hasil pembelajaran. Menurut Zainal Arifin dalam jurnal Ratnawulan E tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan evaluasi dibedakan menjadi dua jenis, antara lain yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan keefisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Kemudian yang kedua, tujuan khusus evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri, seperti evaluasi perencanaan dan pengembangan, dan evaluasi program komprehensif. Secara umum, evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ratnawati E. pada tahun 2014, terdapat pada halaman 8. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Mardapi tahun 2004 halaman 19. Tujuan evaluasi pendidikan secara khusus menurut Gronlund antara lain yang pertama, untuk memberikan klarifikasi tentang sifat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, memberikan informasi tentang ketercapaian tujuan jangka pendek yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, memberikan masukan untuk kemajuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi tentang kesulitan dalam pembelajaran dan untuk memilih pengalaman pembelajaran di masa yang akan datang. Dengan memahami tujuan evaluasi pembelajaran, seorang guru telah berpikir untuk merumuskan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi hasil pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan informasi mengenai sistem pembelajaran yang berkaitan dengan komponen pembelajaran seperti tujuan materi, metode, media, dan sumber belajar selama proses pembelajaran. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai cakupan evaluasi hasil pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran mencakup semua aspek pembelajaran baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotor. Ruang lingkup atau skup evaluasi pendidikan dapat dilihat dari ruang lingkup proses pendidikan sebagai suatu sistem dalam kegiatan proses belajar mengajar. Terkait dengan hal tersebut, Abbas Sujono menyatakan bahwa ruang lingkup evaluasi pendidikan dapat dilihat dari ruang lingkup program pembelajaran, kegiatan atau proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Dari ketiga ruang lingkup atau skup evaluasi pendidikan yang telah diuraikan, maka dapat dipahami bahwa evaluasi pendidikan bukan hanya sekedar kumpulan teknik-teknik yang diperlukan oleh guru dalam mengukur hasil belajar siswa, melainkan merupakan suatu proses kontinu yang mendasari seluruh proses pendidikan, terutama dalam bentuk pengajarannya yang baik. Terima kasih. Baik, untuk materi yang keempat yaitu tentang evaluasi hasil pembelajaran berbasis TIK SD. Dampak kemajuan teknologi informasi komunikasi antara lain
digunakannya fasilitas multimedia dalam kegiatan belajar dan mengajar. Saat ini, bahan ajar dan alat evaluasi dalam bentuk aplikasi berbasis multimedia banyak digunakan, mulai dari pendidikan formal tingkat dasar, menengah, tinggi, maupun pendidikan non-formal. Evaluasi pembelajaran berupa ujian atau ulangan yang merupakan salah satu alat ukur yang digunakan para guru untuk menguji keberhasilan kegiatan belajar dan mengajar. Namun, masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa perangkat multimedia sekalipun telah disediakan fasilitasnya oleh lembaga tempat mereka bekerja. Pada umumnya, para guru lebih suka menggunakan media konvensional berupa kertas soal dibandingkan dengan soal berbasis multimedia. Nah, ini yang menginspirasi untuk membuat aplikasi evaluasi pembelajaran TIK berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash. Sejak kelas SD sudah mulai ada pembelajaran komputer, yaitu tentang pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Materi pelajaran yang diberikan antara lain adalah pengenalan hardware komputer berupa gambar monitor, keyboard, printer, mouse, dan sebagainya. Aplikasi media evaluasi Adobe Flash bermanfaat bagi para siswa karena menggunakan aplikasi media evaluasi Adobe Flash, para siswa memiliki pengalaman dan penggunaan aplikasi, sehingga apabila sering dicoba, maka mereka akan terbiasa dalam menggunakan aplikasi media evaluasi. Penggunaan aplikasi media evaluasi ini mendukung konsep paperless office, sebuah kegiatan yang ramah lingkungan di mana penggunaan kertas diminimalisir. Terima kasih, cukup sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari kelompok 6. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dilakukan secara diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.